Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifatul Amelia dengan NPM 0221220006. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran dengan analisis SWOT atau SWOT untuk penjualan online di e-commerce. Sebelum kita masuk ke inti pembelajarannya, kita harus tahu apa sih manajemen pemasaran dan analisis SWOT itu. Yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan penawaran yang bernilai kepada pelanggan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah analisis SWOT atau kita biasa sebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi. Untuk implementasi dari manajemen pemasaran dengan analisis SWOT, kita akan mengangkat kasus di toko baju. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa untuk membeli baju sekarang sudah tidak perlu datang ke mall atau ke pasar tradisional yang menyediakan baju, karena kita bisa melakukan semua hal seperti jual beli di toko online atau di e-commerce. Selanjutnya, saya akan menyajikan website dari salah satu toko online yaitu Giomi yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sini kita akan bersama-sama akan menganalisis dari manajemen pemasarannya menggunakan dengan analisis SWOT. Ya, berikut adalah website yang digunakan oleh Giomi untuk menjual produknya. Untuk kita ketahui bahwa Giomi ini tidak hanya menyediakan produknya di toko online saja, teman-teman, seperti di website gini atau di TikTok, Shopee, maupun di Tokopedia. Namun, Giomi ini juga memperjualbelikan produknya di offline store atau di beberapa pameran di pusat perbelanjaan. Giomi sendiri ini suatu merek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman, Giomi memberikan visual website yang bagus seperti ini. Lalu Giomi juga ini ada countdown-nya ya teman-teman ya. Seperti yang bisa kita lihat bahwa di sini artinya produk ini akan hadir pada 37 menit yang akan datang. Jadi Giomi akan merilis produk seperti jaket jeans seperti itu. Yang kedua, ini Giomi juga menyediakan produk-produk mereka. Seperti ada dress ya teman-teman ya, lalu ditunjukkan dengan detail dari dressnya, lalu ada harganya tertera di sini ya teman-teman. Lalu ini ada stok, ini memberikan arti bahwa baju ini masih ada di stok tersebut. Seperti itu. Dan berikut ada beberapa referensi baju dari Giomi sendiri. Ya, toko ini memiliki kekuatan berupa produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau ya teman-teman ya. Seperti yang bisa kita lihat, harganya masih di under 300.000. Toko ini juga memiliki pelayanan pelanggan yang baik, seperti dengan memberikan free ongkir 5.000 dengan minimum perbelanjaan yaitu 200.000 atau 199.000 seperti itu. Namun yang menjadi ancaman dari toko ini adalah pesaing yang semakin banyak dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas produk. Berikut adalah ancaman dari si Giomi itu sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT ya teman-teman ya. Kita akan melakukan analisis SWOT berdasarkan dengan produk dari Giomi. Setelah kita melihat website dan juga produk-produk dari Giomi, kita dapat menganalisis SWOT dari Giomi itu sendiri. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan dari Giomi itu adalah produknya berkualitas dan juga harganya terjangkau, masih di under 300.000. Mungkin bagi anak SMA ataupun masih yang remaja bisa membeli barang dari Giomi.
Yang kedua adalah kelemahannya atau weakness-nya, yaitu produknya tidak bervariasi, teman-teman. Jadi, produk yang disajikan oleh Giomi ini tidak banyak, jadi hanya limited produk seperti itu. Jadi untuk pembeli yang menyukai berbelanja dengan berbagai pilihan, mungkin Giomi bukan menjadi pilihan dari pembeli tersebut seperti itu. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah pengguna internet sehingga Giomi bisa memanfaatkan website TikTok atau Shopee untuk memasarkan produknya lebih dan lebih untuk mendapatkan profit yang lebih banyak juga. Giomi juga bisa lebih berhemat untuk sewa bangunan atau sewa toko. Ketika kita menggunakan aplikasi online untuk berjualan, kita sudah tidak perlu untuk membayar toko offline seperti itu. Yang kedua adalah semakin populernya belanja online sehingga kita dapat meningkatkan profit di situ. Yang terakhir adalah ancaman atau threats. Di sini ancaman dari Giomi itu sendiri sebagai toko baju yang menjual belikan bajunya atau produknya di online maupun offline adalah yang pertama pesaing yang semakin banyak. Yang kedua adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas produk. Jadi Giomi dengan ancaman-ancaman tersebut, Giomi diharapkan untuk dapat mengupgrade dirinya agar bisa lebih baik dan bisa menyenangkan masyarakat saat pembeli memiliki produknya. Seperti itu. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, toko online toko online atau toko Giomi dapat mengembangkan strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas website. Meningkatkan kualitas website dapat dilakukan dengan menambah fitur-fitur baru yang menarik seperti fitur pencarian yang lebih mudah, fitur filter produk, dan fitur ulasan produk. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Seperti yang kita tahu ya, seorang pengusaha itu pasti menggenggam erat keyakinan bahwa pelanggan itu adalah raja, sehingga kita harus meningkatkan kualitas layanan kita terhadap raja kita, yang dapat dilakukan dengan menyediakan layanan pelanggan 24/7, memberikan garansi produk, dan memberikan layanan pengembalian barang yang mudah, seperti itu. Yang ketiga adalah memperluas target pasar, dapat dilakukan dengan melakukan promosi di media sosial, seperti dengan membayar iklan di Instagram maupun di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Lalu yang kedua adalah belajar bekerja sama dengan influencer dan juga membuka toko di marketplace yang sudah dilakukan oleh Xiaomi ya. Selanjutnya adalah melakukan diferensiasi produk yang dapat dilakukan dengan menawarkan produk yang unik seperti produk dengan desain eksklusif atau produk dengan bahan yang berkualitas tinggi. Dan juga bisa dilakukan oleh Xiaomi adalah menambah produk-produk yang dijual, jadi tidak hanya itu-itu saja. Tentu saja strategi pemasaran yang tepat akan berbeda-beda tergantung dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing toko online. Namun dengan memahami manajemen pemasaran dan analisis SWOT, seorang pebisnis dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari materi kita tadi adalah manajemen pemasaran dengan analisis SWOT adalah dua hal yang penting untuk diterapkan dalam penjualan online di e-commerce. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Sekian materi pembelajaran dari saya, Rifatul Amelia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.